peserta didik. Bagaimana sih proses dalam manajemen peserta didik? Di sini saya memiliki beberapa tahapan dalam manajemen peserta didik. Yang pertama ada pendaftaran dan seleksi, yaitu prosedur pendaftaran, penggunaan sistem online untuk memudahkan pendaftaran, kriteria seleksi, menetapkan kriteria yang adil, misalnya prestasi akademik, tes masuk atau wawancara. Kemudian setelah itu ada pengolahan data dengan database peserta didik, itu membangun sistem informasi manajemen yang terintegrasi untuk menyimpan data peserta didik. Kemudian dengan analis data, itu menggunakan data untuk mengidentifikasi tren, kebutuhan, dan strategi peningkatan. Kemudian yang ketiga, pembinaan karakter, yaitu dengan program pendidikan karakter untuk mengintegrasikan nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan empati dalam kurikulum. Kemudian juga dengan kegiatan ekstrakurikuler, yaitu untuk menyediakan aktivitas yang dapat membentuk karakter seperti organisasi siswa, kepanduan, atau kegiatan sosial. Yang keempat ada pendampingan dan bimbingan, seperti dengan adanya layanan konseling, yaitu dengan menyediakan konselor untuk membantu siswa mengatasi masalah pribadi dan akademik. Kemudian ada juga dengan program mentor, yaitu untuk mengembangkan program mentoring antara siswa senior dan junior untuk berbagai pengalaman. Kemudian yang kelima ada mentoring dan evaluasi, yaitu dengan penilaian berkala seperti dengan melakukan ulangan atau penilaian formatif untuk mengukur kemajuan akademik. Dan juga dengan feedback atau refleksi, itu memberikan umpan balik konstruktif pada peserta didik untuk perbaikan diri. Yang keenam ada keterlibatan orang tua, yaitu dengan komunikasi rutin, mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk mendiskusikan kemajuan anak dan kebutuhan mereka. Yaitu ada juga dengan kegiatan bersama, yaitu dengan mengundang orang tua untuk berpartisipasi dalam acara sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler. Sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama ada fasilitas fisik, yaitu ruang kelas, mendesain ruang kelas yang nyaman dan fleksibel untuk berbagai metode pembelajaran, dan laboratorium dan ruang praktik, yaitu menyediakan fasilitas yang lengkap untuk mata pelajaran sains, teknologi, dan seni. Kemudian yang kedua, teknologi informasi, yaitu dengan koneksi internet untuk menjamin akses internet yang cepat dan stabil di seluruh area sekolah. Ada juga dengan perangkat pembelajaran, yaitu dengan menyediakan tablet atau laptop untuk siswa agar dapat belajar secara interaktif. Kemudian yang ketiga ada keamanan dan kesehatan, yaitu dengan protokol keamanan untuk mengimplementasikan prosedur keamanan termasuk latihan, evaluasi, dan pengawasan. Ada dengan fasilitas kesehatan, yaitu dengan menyediakan ruang kesehatan dan tenaga medis untuk penanganan darurat. Kemudian yang keempat ada pemeliharaan, yaitu dengan jadwal pemeliharaan untuk mengatur pemeliharaan rutin untuk semua fasilitas guna mencegah kerusakan. Lanjut dengan anggaran pemeliharaan, yaitu dengan menyusun anggaran yang cukup untuk memastikan semua fasilitas tetap dalam kondisi baik. Kemudian yang kelima, partisipasi masyarakat, yaitu dengan program kemitraan, yaitu dengan membangun kemitraan dengan komunitas lokal untuk mendukung fasilitas sekolah seperti sponsor atau donasi. Lalu juga dengan kerja bakti, itu dengan mengorganisir kegiatan bersama untuk membersihkan dan memperbaiki sarana prasarana. Kemudian apa sih keterkaitan antara manajemen peserta didik dan sarana prasarana? Yang pertama, lingkungan belajar yang mendukung. Fasilitas yang baik akan mendukung proses belajar yang lebih efektif, sementara siswa yang terlibat dan aktif akan menjaga fasilitas tersebut dengan baik. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran. Sarana prasarana yang memadai seperti ruang kelas yang dilengkapi teknologi dapat mendorong siswa untuk lebih kreatif dan inovatif dalam belajar. Yang ketiga, pembangunan komunitas. Dengan keterlibatan orang tua dan masyarakat, sekolah dapat menciptakan komunitas belajar yang kuat yang berdampak positif dan motivasi yang dalam pencapaian peserta didik.